Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, rabbi surahli sadri wa yassirli amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga semuanya dalam lindungan Allah. Semoga semuanya diberikan kesehatan zahir batin oleh Allah. Dan mudah-mudahan Allah melimpahkan rizki kepada kita, ilmu yang barokah, manfaat. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rizki kepada kita, kepahaman terhadap apa yang kita pelajari bersama hari ini. Baik, hari ini kita menuju ke materi selanjutnya, yaitu materi kaidah am dan khas, beserta kaidah takhsis dan mukhasis. Nah, sebelum kita mulai materi ini, mari kita membaca suratul Fatihah bersama-sama. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kepahaman kepada kita semuanya. Liridallah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li hadhihi niyah salihah al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita masih sampai di bab usul fikih yang hari ini kita mempelajari tentang kaidah am dan khas beserta kaidah takhsis dan mukhasisnya. Nah, sebenarnya am dan khas itu apa sih? Nah, sebelum kita menuju ke pengertian, terus sikotnya dan yang lainnya, kita menuju dulu kepada kompetensi dasar dari yang kita pelajari hari ini. Nah, di sini sudah tertera, kita nanti akan menganalisis ketentuan kaidah am dan khas, menganalisis ketentuan kaidah takhsis dan mukhasis, dan menyajikan hasil analisis contoh penerapan kaidah am dan khas. Dan nantinya kita mempunyai keterampilan untuk menyajikan hasil analisis contoh penerapan kaidah takhsis dan mukhasis dalam menentukan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat. Nah, kita menuju ke konsep dari materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, kita masih berada di poin usul fikih di sini. Nah, nantinya kita akan menuju kepada kaidah am dan juga khas, takhsis dan juga mukhasis. Nah, nanti kita akan mempelajari apa sih makna dari am ini, terus kemudian bentuk lafadznya am seperti apa, kaidah amnya itu sendiri seperti apa. Terus kemudian yang kedua, kita akan mempelajari tentang pengertian khas, kemudian bentuk lafadz khasnya, kebolehan mentakhsis lafadz am, dan juga macam-macam takhsis. Nah, ini nanti akan kita pelajari satu persatu. Nah, kita menuju kepada pengertian am. Sebenarnya, am itu apa sih? Am itu kalau misalnya dilihat secara bahasa, am itu artinya adalah umum, merata, dan juga menyeluruh. Nah, kalau dilihat dari secara istilah, ini ada beberapa pengertian, tapi sebelum menuju ke sini, kalau misalnya kita membincang ya, usul fikih ini merupakan metode. Dari kemarin sudah kita bahas bersama bahwa ilmu usul fikih ini merupakan metode untuk menggali hukum yang terkandung dalam Al-Quran dan Al-Hadis agar hukum-hukum tersebut dapat dengan mudah dipahami oleh umat Islam. Ya ini tadi, kaidah-kaidah ini akhirnya muncul begitu. Nah, kita menuju kepada pengertian am secara istilah. Nah, secara istilah yang pertama dikemukakan oleh Abu Husain Al-Bishri sebagaimana kutipan yang diambil dari Muhammad Mustafa Al-Amidi yang berbunyi Al-amu wal lafdzul mustaghriqu li jami'i ma yasluhu lahu bihasabin wada'in wahidin. Yang artinya
Am itu adalah lafadz yang menunjukkan pengertian umum yang mencakup satuan-satuan atau afrod yang terdapat dalam lafadz tanpa pembatasan jumlah tertentu. Kemudian, masih pengertian am secara istilah, menurut Asy-Syaukani, pengertian am itu adalah al-amu huwa lafdun wudi'a lid-dalati ala afrodin ghairu muhsaraini ala sabilis syam ala sabilis syumuli wal istighraq. Artinya, am itu adalah suatu lafadz yang dipergunakan untuk menunjukkan suatu arti yang dapat terwujud pada satuan-satuan banyak tanpa batas. Nah, ini salah satu contoh yang terdapat dalam Quran surat Al-Asr ayat 2-3. Di sana tertulis lafadz insan pada firman Allah, innal insana lafi khusr. Lafadz insan yang artinya itu adalah manusia dalam ayat ini. Yang disebut insan itu meliputi dan mencakup seluruh manusia. Tidak hanya satu manusia tetapi mencakup dan meliputi seluruh manusia yang ada di bumi ini. Seperti itu. Kemudian kita akan menuju kepada bentuk lafadz dari am itu sendiri. Bentuk lafadz dari am sendiri itu ada beberapa yang ini nanti akan kita jabarkan satu persatu. Yang dimulai dari yang pertama ada lafadz kullun dan jami'an. Seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 185 yang berbunyi kullu nafsin dha'iqatul maut, yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian yang kedua, di sana tertulis dalam firman Allah, Quran surah Al-Baqarah ayat 29 yang berbunyi huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Di sini yang di atas itu menunjukkan kata-kata kullun, yang di bawah menunjukkan kata-kata jami'an. Yang artinya yang di bawah ini tadi, dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Nah, maksud dari kedua poin kalimat ini apa sih sebenarnya? Kalau kita runut dari lafadz kulun dan jami'an ini tadi. Nah, kita memaknai dari kedua kata ini, dari lafadz kulun dan jami'an itu penjelasannya adalah siapa saja yang pertama, siapa saja yang bernyawa pasti akan mati, dan apa saja atau semua yang ada di muka bumi ini dijadikan Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Di sini kan ya, kulun itu berarti kan seluruhnya, berfungsi umum seluruhnya kayak gitu. Nah, yang ini jami'an semuanya itu ya untuk manusia kayak gitu. Nah, ini bersifat umumnya itu di sini. Nah, yang kedua, kita menuju kepada lafadz mufrad yang dimakrifatkan oleh al, yang menunjukkan jenis az-zaniyah. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah An-Nur ayat 2, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Yang artinya, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Ini maksudnya, semua yang berzina muhson, baik perempuan maupun laki-laki, wajib didera 100 kali. Kemudian yang ketiga, lafadz jamak yang dimakrifatkan dengan al, yang menunjukkan jenis al-mutallaqatu. Nah, seperti firman Allah, ini contohnya al, ya menunjukkan jenisnya, misalnya al-mutallaqatu itu tadi. Firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 228,
yang berbunyi wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru. Ini tentang masa iddah. Nah, penjelasannya siapa saja yang namanya wanita, siapapun itu apabila ditolak suaminya wajib menunggu 3 kali quru atau 3 kali suci. Selanjutnya, lafadz mufrad dan jamak yang dimakrifatkan dengan idhofah ini. Ni'matullah sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 231, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, yang artinya dan ingatlah nikmat Allah kepadamu. Penjelasan dari ayat ini, nikmat Allah Subhanahu wa taala di sini meliputi enggak hanya 1, 2, 3 nikmat, tapi semua segala jenis nikmat apapun itu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kemudian di berikutnya ada isim mausul atau kata sambung. Kata sambung ini kan ada alladzina, alladzi, allati, allai, kan begitu. Nah, seperti pada firman Allah dalam Quran surah An-Nur ayat 4, walladzina yarmunal muhsanati, yang artinya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik. Nah, penjelasannya siapa saja yang menuduh wanita solihah atau wanita-wanita yang ini dianggap ini tidak bersalah berbuat zina, maka penuduhnya ini tadi wajib didera 80 dera. Siapapun itu yang menuduh gitu ya. Kemudian yang berikutnya bentuk lafadz amnya isim istifham atau kalimat tanya meliputi ma, man, mata, aina. Seperti pada firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 214, mata nasrullahi ala inna nasrullahi qarib. Mata kan di situ, kapankah, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Nah, penjelasannya di sini pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu bersifat umum. Kapan saja dapat diberikan kayak gitu ya, pertolongan bisa kapan saja, tidak menunggu oh harus hari ini, harus sekarang, harus. Jadi ini kapan saja, mata kan di sini ada pertanyaan mata. Jadi kapan saja pertolongan Allah itu bisa diturunkan oleh Allah, bisa diberikan oleh Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah isim nakiroh sesudah la nafi. Seperti pada sabda Nabi Muhammad SAW, la hijrata ba'dal fathi, yang artinya tidak ada hijrah setelah menaklukkan kota Mekah. Nah, ini artinya semua orang muslim yang berpindah dari negara orang non-muslim ke negara orang muslim tidak dinamakan hijrah kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah lafadz-lafadz yang meliputi ini kayak ma'syara, ma'asyir, amah, terus kemudian sa'ir, kafah. Ini sebagaimana sabdanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ya ma'syaras sababi man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, yang artinya hai para pemuda, barang siapa di antara kamu mampu untuk menikah maka hendaklah menikah, yang artinya ini semua pemuda, tidak hanya 1, 2 kayak gitu. Jadi secara umum gitu, semua pemuda yang sudah mampu menikah maka diwajibkan segera menikah kayak gitu. Nah, selanjutnya kita akan menuju kepada kaidah am. Dalam usul fikih banyak kaidah yang berhubungan dengan lafadz am. Di antaranya kita menuju kepada kaidah yang pertama. Nah, di kaidah yang pertama itu al-umumu la yatasawwaru fil ahkam. Keumuman itu tidak menggambarkan suatu hukum. Maksudnya dari kaidah ini, lafadz am itu masih global, masih bersifat umum, dan belum menunjukkan ketentuan hukum yang jelas dan pasti.
contoh dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Hud ayat 6 yang berbunyi wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rizkinya. Dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata di Lauhil Mahfuz, kayak gitu. Nah, penjelasannya semua binatang yang melata di bumi ini akan ditanggung. Ditanggung oleh siapa? Ditanggung rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalimat semua binatang di situ kan semua binatang ya. Nah, kalimat semua binatang melata ini mengandung pengertian keseluruhan jenis binatang melata yang ada di bumi ini, baik yang ada di daratan maupun yang ada di lautan. Ini tidak dikhususkan, oh binatang melata yang ada di daratan, binatang melata yang ada di lautan. Semuanya binatang melata yang dimaksud di sini itu ditanggung oleh Allah semuanya. Kemudian kita menuju kepada kaidah yang kedua, di mana kaidah kedua ini makna tersirat. Jadi di sini tertulis al-mafhumu lahu umumun. Makna tersirat atau mafhum itu mempunyai bentuk umum. Maksudnya dari kaidah ini adalah makna tersirat atau mafhum dari sebuah kalimat menyimpan arti umum, belum jelas dan pasti. Contohnya firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 23, "Fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima." Maka sekali-sekali jangan kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkan kepada mereka perkataan yang mulia. Nah, makna tersirat dari kalimat mafhumnya, jadi tersirat mafhumnya itu dari ayat yang perkataan itu bersifat umum, dapat bermakna mencaci, menghina, berkata kotor, yang semuanya hukumnya haram. Kalau misalnya kita bilang, wong mengatakan saja itu tidak boleh, apalagi mengatakan hal yang lebih kasar daripada itu. Nah, kemudian kita menuju ke kaidah yang ketiga. Di kaidah yang ketiga ini, al-mukhatibu yadkhulu fi umumi khitabin. Orang yang memerintahkan sesuatu maka ia termasuk di dalam perintah tersebut. Nah, kaidah ini dapat dipahami bahwa hukum yang berlaku orang yang memerintah dan juga berlaku bagi orang yang diperintah, kecuali dalam hal ini tidak berlaku bagi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah seorang guru memerintah peserta didiknya untuk tidak datang terlambat atau tepat waktu. Nah, berdasarkan kaidah ini, guru juga harus datang tepat waktu, kayak begitu. Selanjutnya, kita akan menuju kepada kaidah yang keempat. Kaidah yang keempat ini, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pelajaran diambil berdasarkan keumuman lafaz, bukan karena kekhususan sebab. Contohnya, sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fil bahri huwa tuhuru ma'uhu al-hillu maitatahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang laut, hukumnya kayak apa gitu. Nah, airnya itu suci dan mensucikan serta bangkainya halal. Nah, ini kaidah yang keempat. Kemudian mohon maaf ini salah tempat. Nah, kita menuju ke pengertian khas. Nah, menurut bahasa, khas itu apa sih? Khas itu menurut bahasa artinya adalah tertentu. Adapun menurut istilah, khas itu adalah al-khasu huwal lafdzul maudu'u li ma'na wahidin ma'lumin ala sabilil infirar. Yang artinya
khos adalah lafadz yang dipakai untuk satu arti yang sudah diketahui kemandiriannya. Kalau tadi yang amun tadi khusus umum, mohon maaf, yang amun tadi umum, bisa misalnya insan, ya insan semua manusia kayak gitu. Nah, kalau khos ini sudah diketahui, maksudnya sudah ada diketahui kemandiriannya kayak kemana gitu loh. Kemudian definisi khos menurut Abdul Wahab Khalaf, khos itu adalah al-khassu huwa kullu lafdin wudi'a li ma'na wahidin alal infirad wal inqita al-musyarakah, yang artinya khas adalah tiap-tiap lafadz yang dipakai untuk arti satu yang tersendiri dan terhindar dari arti lain yang musyarak. Kemudian kita akan menuju kepada bentuk lafadz khas. Nah, tadi sebelum saya lanjutkan dari dua definisi yang atas tadi, dari yang definisi yang pertama dan definisi yang disampaikan oleh Abdul Wahab Khalaf, ini dapat dipahami bahwa khos adalah lafadz atau perkataan yang menunjukkan arti sesuatu tertentu, tidak menunjukkan arti umum kayak gitu. Nah, kita menuju kepada bentuk lafadz khos. Dalam Al-Quran ini kan banyak ditemukan lafadz-lafadz yang menunjukkan makna umum atau disebut sebagai am, dan juga khos yang bentuknya dapat diklasifikasikan menjadi 4 macam. Yang pertama adalah lafadz khos berbentuk mutlak, yaitu lafadz khos yang tidak ditentukan dengan sesuatu. Maksudnya adalah apabila dalam nas itu terdapat lafadz yang menunjukkan makna khos, selama tidak terdapat dalil yang mengalihkan dari makna hakiki ke makna lain, maka harus diartikan sesuatu dengan arti hakiki. Contohnya, hukuman bagi pelaku zina muhsan adalah 100 kali dera. Maka sanksi hukuman tersebut tidak boleh kurang atau lebih dari 100 kali dera. Nah, yang kedua, lafadz khos berbentuk khos muqayyad yang ditentukan dengan sesuatu. Nah, ini apabila lafadz khos yang mutlak itu ditemukan berada dalam nas lain dan diterangkan secara muqayyad, sedangkan topik dan sebab pembicaraannya sama, maka semua hukumnya harus ikut sama. Nah, contohnya keharaman darah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3 ditentukan oleh lafadz am, darah yang mengalir atau membeku atau semua darah ya. Hukumnya haram. Namun dalam Quran surat Al-An'am ayat 145 ditentukan lafadz muqayyad. Darah yang haram itu hanya darah yang mengalir saja. Nah, selanjutnya, lafadz khos berbentuk amar atau perintah. Maksudnya, apabila lafadz khos berbentuk amar atau yang mengandung arti amar, maksud hukumnya adalah wajib. Contohnya, firman Allah sebagaimana tercantum dalam Quran surah Al-Maidah ayat 38, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan. Nah, ini kan perintah di sini. Ada faqta'u, potonglah kayak gitu ya. Tangannya. Nah, menjadi ini keduanya menjadi wajib. Di sini kan ada as-sariqu was-sariqatu, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri kayak gitu. Kemudian lafadz khos berbentuk nahi atau larangan, maksudnya adalah jika lafadz khos itu mengandung arti nahi, hukum yang terkandung di dalamnya adalah haram. Contohnya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 221, wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini larangan dari ayat yang menikahi perempuan yang non-muslim tadi menunjukkan bahwa ini kan menunjukkan haram. Namun apabila terdapat tanda yang memalingkan lafadz dari arti yang sebenarnya karena adanya qarinah, maka pengertian hukumnya harus disesuaikan dengan tanda tersebut. Memungkinkan mengandung arti makruh, doa, irsyad, dan juga sebagainya.
Kalau yang pertama tadi sudah jelas ya, faktoun tadi sudah dijelaskan seperti itu. Nah, ini artinya kalau jadi kalau misalnya disampaikan di sini bahwa ini kan berbentuk larangan ya yang kedua ini. Nah, kalau misalnya ada yang tanda memalingkan artinya la tangkihu, ada di belakangnya hatta yu'min kayak gitu. Nah, selanjutnya kita akan menuju kepada analisis kebolehan mentaksis lafadz am. Nah, para ulama sepakat bahwa mentaksis atau mengkhususkan lafadz yang am atau umum itu boleh, baik berupa taksis muttasil maupun taksis mungfasil. Nah, sebagian ulama ini merumuskan ada 5 yang tidak memerlukan taksis atau pengkhususan. Yaitu yang pertama, masalah kesempurnaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala seperti firman Allah dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 27, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Kemudian yang selanjutnya, haramnya menikah dengan ibu kandung ataupun ibu rodoah atau yang menyusui itu ya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 22, wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa illa ma qad salaf innahu kana fahisyata wa maqta wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Kemudian setiap yang bernyawa atau makhluk pasti akan mati. Seperti pada firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Yang selanjutnya adalah Allah menjamin rizki pada makhluknya seperti pada firman Allah dalam Quran surah Hud ayat 6, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala, penguasa alam semesta ini tidak ada yang di langit dan di bumi. Jadi Allah sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 284, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi Allah itu penguasa alam semesta ini, baik yang ada di langit dan yang di bumi. Saya ralat kembali bahasanya, Allah itu penguasa seluruh jagat raya. Galaksi Bima Sakti, galaksi Andromeda, atau galaksi apapun yang ada di semesta raya ini, semuanya adalah kepunyaan Allah. Jadi Allah penguasanya, baik yang ada di langit, yang ada di bumi, dimanapun berada itu berarti Allah adalah penguasanya kayak gitu. Nah, kita akan menuju kepada macam-macam taksis. Yang pertama adalah taksis muttasil, yang kedua adalah taksis mungfasil. Nah, kita akan menuju kepada poin yang pertama, ada taksis muttasil atau bersambung. Taksis muttasil adalah taksis yang tidak dapat berdiri sendiri, tetapi pengertiannya bersambung dari potongan ayat awal disambung oleh potongan ayat berikutnya dalam satu ayat. Nah, ini macam-macamnya. Kita menuju ke yang pertama. Kita akan menuju kepada yang pertama adalah pengecualian atau disebut sebagai istisna, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 282, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Hei orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya. Nah, ini menyambung dengan Quran surah Al-Baqarah ayat 282 yang artinya kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan
di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya, dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengajarmu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi ini tadi di Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 dan masih menyambung di sana ya. Kemudian yang kedua, syarat. Pada firman Allah Quran Surah An-Nisa ayat 101, wa idza darabtum fil ard, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, berlanjut di ayat yang masih di ayat 101, yang artinya maka tidaklah mengapa kamu mengkosor sembahyangmu jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, di situ disebutkan falaisa alaikum junahun ang taksuru minas sholati in khiftum ayyaftanakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwum mubina. Selanjutnya sifat. Nah, ini termaktub dalam firman Allah di Quran surah An-Nisa ayat 23. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ah wa ummahatu nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum. Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu, kemudian anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu. Dilanjut di sini, minan nisaikumul lati dakhaltum bihin, dari istri yang telah kamu campuri. Selanjutnya, ghayah, artinya hingga batas waktu atau tempat, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Yang selanjutnya itu adalah badal ba'dul minkul, artinya pengganti dari sebagian. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Nah, yang kedua kita akan menuju kepada tahsil munfasil atau terpisah. Jadi yang kalau tadi itu bersambung, yang ini terpisah. Tahsis munfasil yaitu tahsis yang dapat berdiri sendiri. Pengertiannya, ayat atau hadis satu akan ditahsis oleh ayat atau hadis yang lain dalam kondisi terpisah. Artinya bukan dari satu potongan ayat ataupun satu potongan hadis. Adapun ketentuannya ini sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran ditahsis atau dikhususkan Al-Quran. Contohnya, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wanita-wanita yang ditolak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru. Wanita yang ditolak suaminya itu mempunyai masa iddah 3 kali suci atau quru.
Nah, keumuman ayat di atas ditaksis dengan ayat yang berikutnya. Dalam Quran surat At-Tolak ayat 4, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayadna hamlahun. Dan perempuan-perempuan yang hamil waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Kalau tadi kan perempuan yang ditolak oleh suaminya dalam keadaan dia tidak hamil atau maka iddahnya itu adalah 3 kali suci. Tapi ketika dia hamil maka iddahnya adalah sampai dia melahirkan. Wanita yang dicerai suaminya itu dalam keadaan hamil ya maka iddahnya ya sampai melahirkan kandungannya tadi. Nah, selanjutnya Al-Quran ditahsis atau dikhususkan al-hadis. Contohnya sebagaimana firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 11, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadil unsayin. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Ini anak laki-laki maupun perempuan mendapat hak dan bagian harta peninggalan kedua orang tuanya. Ini sama-sama mendapatkan haknya. Nah, keumuman ayat tersebut di atas ditahsis oleh hadisnya Nabi Muhammad SAW yang berbunyi la yarisul qatilu minal maktuli syai'an. Orang yang membunuh tidak berhak mendapatkan warisan dari orang yang terbunuh. Nah, tadi kan umum. Nah, sudah jelas di sana laki-laki dan perempuan anaknya itu dapat warisan semuanya. Tapi di bawah itu dituliskan, dikhususkan kalau dia membunuh maka tidak berhak mendapatkan warisannya tadi. Dilanjutkan di hadis selanjutnya yang artinya orang Islam tidak berhak mendapatkan waris dari orang kafir. Begitu sebaliknya, orang kafir tidak berhak mendapatkan warisan dari orang Islam. Tadi artinya kalau misalnya orang tuanya Islam tapi anaknya tidak Islam, maka anaknya tidak berhak mendapatkan warisan dari orang tuanya tadi. Kemudian yang ketiga, al-hadis ditaksis atau dikhususkan Al-Quran. Contohnya seperti hadisnya Nabi Muhammad SAW, innallaha la yuqbalu sholatan ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddo. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima sholat seseorang yang berhadas sampai ia berwudu. Tidak sah sholat seseorang kecuali dia berwudu. Nah, keumuman hadis tersebut di atas ditahsis oleh firman Allah yang menjelaskan apabila seseorang itu sakit boleh dengan bertayamum. Sebagaimana dalam Quran surah An-Nisa ayat 43 yang artinya, dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci, sapulah mukamu dan juga tanganmu. Yang keempat, al-hadis ditaksis al-hadis. Contohnya sebagaimana hadisnya Nabi Muhammad SAW yang artinya yang maksudnya dari hadis ini adalah menjelaskan tentang kewajiban zakat bagi petani yang menanam biji-bijian itu 10% apabila dengan menggunakan pengairan beli. Kan ini sudah dibahas ya dalam ilmu fikih dulu pada saat bab zakat gitu. Nah, kemudian ini Rasulullah ini mengkhususkan ditahsis oleh hadis yang lainnya. Nah, apabila yang pengairannya dengan menggunakan tanda hujan, maka zakat yang wajib dikeluarkan sebanyak 5% dari hasil panen. Ini sepertinya kebalik. Jadi, ya ini sepertinya ini ya. Hadis ini menjelaskan, ya kita ikuti ini dulu aja. Nah, kemudian kita akan menuju Al-Quran ditahsis atau dikhususkan al-qiyas. Contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nur
ayat 2, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap seseorang itu keduanya 100 kali dera. Keumuman ayat tersebut di atas ditahsis oleh kias. Hamba sahaya cukup didera 50 kali dera. Berdasarkan ayat lain menyatakan hukuman bagi hamba sahaya itu separuh dari orang merdeka. Dalam hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 25, faida ahsinna fa'in ataina bifahishatin fa'alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal adzab. Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji, maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. Nah, selanjutnya Al-Quran ditahsis al-ijma'. Contohnya dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9, hai orang-orang yang beriman apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Nah, ayat tersebut di atas tersebut menunjukkan kewajiban sholat Jumat untuk semua orang yang mukallaf, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, keumuman ayat tersebut ditahsis oleh ijma yang membatasi khusus kewajiban sholat Jumat hanya untuk laki-laki yang mukallaf saja. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon dicermati kembali. Mohon nanti silahkan kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Saya akhiri dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.